Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh-salehah, kembali lagi dengan Ustazah Widya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, tidak terasa selama 2 minggu ini kalian tidak melaksanakan pembelajaran karena kalian sedang libur sekolah selesai penilaian akhir semester atau pasti semester 1. Nah, tidak terasa hari ini kalian sudah memulai kembali pembelajaran di semester 2 walaupun masih belajar di rumah dengan menggunakan sistem pembelajaran daring ataupun pembelajaran online. Walaupun seperti itu, Ustazah harap kalian tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke tema 5. Jadi di semester 2 ini kita masuk ke dalam tema 5 sampai dengan tema 8. Nah, di video pembelajaran kali ini Ustazah akan menjelaskan tema 5. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Tema 5, cuaca. Nah, di tema 5 ini kalian menggunakan buku paket jilid 3C. Silakan Anda buka buku paketnya halaman 3. Boleh juga Anda persiapkan pensil untuk mencatat apa yang Ustazah jelaskan ya. Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tetapi sebelum belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran Ananda hari ini diberikan kemudahan juga kelancaran ya. Nah, silakan simak videonya sampai selesai ya. Ayo kita mulai belajarnya. Yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai menggali pokok informasi dari gambar tentang keadaan cuaca. Nah, ini terdapat pada buku paket Ananda halaman 3. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Untuk memperoleh informasi dari gambar, sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi tanda perintah, peringatan, ataupun larangan. Saat melihat informasi dari sebuah gambar, amatilah gambar secara seksama. Bagian latar belakang objek utama pada gambar juga perlu diamati supaya kita memperoleh informasi yang lebih jelas. Nah, silakan Anda perhatikan gambar yang terdapat pada layar handphone ataupun laptop Anda. Menurutmu, apa informasi pada gambar berikut? Di tema 5 ini kita belajar tentang cuaca ya. Nah, silakan Anda perhatikan dengan seksama gambarnya seperti apa dan ada apa kira-kira ya yang menunjukkan tentang cuaca. Ya, benar ada gambar matahari. Maka cuacanya diperkirakan ini adalah cuaca sedang panas. Di sini juga terdapat anak-anak yang sedang berkumpul membeli es krim. Selanjutnya, mengenal pecahan melalui benda konkret. Apa itu benda konkret? Benda konkret itu adalah benda yang nyata. Contohnya, misalkan kita bisa mengenal pecahan melalui apel yang dipotong, lalu kue yang dipotong atau dibagi-bagi menjadi berapa bagian. Itu adalah maksudnya dari benda konkret ya. Nah, kita mengenal pecahan kembali. Sebelumnya Anda sudah belajar mengenai pecahan. Di sini Ustazah akan ingatkan lagi, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah pecahan dengan benda konkret. Di sini ada sebuah pizza ya, roti pizza bisa disebut seperti itu. Nah, pizzanya asalnya terdapat satu bagian, tetapi dibagi menjadi dua bagian.
Bagian yang pertama adalah ini, bagian yang kedua adalah ini. Lalu kita ambil satu bagian dari dua bagian. Ya, pecahannya yaitu menjadi pecahan 1/2. Nah, sesuai yang tadi Ustazah jelaskan, pembilang itu terletak di bagian atas. 1 itu sebagai pembilang. Lalu penyebut terletak di bagian bawah, maka di sini 2 sebagai penyebut. Jadi 1/2 itu 1 yang bagian atas itu adalah pembilang, dan 2 di bagian bawah pecahan itu disebut dengan penyebut. Arti dari gambar ini yaitu 1 potong dari 2 potongan 1 dan 2 yang ada bernilai setengah atau 1/2 bagian, ya. Nah, sekarang ayo tentukan nilai pecahannya. Kita hitung dulu. Ini ada 1 roti atau pizza yang dipotong menjadi berapa bagian? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ini dipotong menjadi 3 bagian. Ya. Lalu kita pisahkan atau kita ambil 1 bagiannya. Kira-kira pecahannya berapa ya? Berarti 1 dari berapa bagian? Dari 3 bagian. 1, 2, 3. Jadi pecahannya adalah 1/3 bagian. Ya. Atau misalkan ketika Ustazah ambil pecahannya ini, bagiannya ini 1 dan bagiannya ini 2. Kira-kira pecahannya berapa? Pecahannya, karena Ustazah ambil 2 potongan atau 2 bagian, maka pecahannya adalah 2/3 dari keseluruhan karena ada 3 bagian. Kalau misalkan 3-3-nya mau diambil bagaimana? Boleh. Pecahannya yaitu menjadi, karena tadi bagiannya terdapat menjadi 3 bagian, berarti 3/3 atau sama dengan 1. Berapapun nilai atau angka di bagian pembilang dan penyebutnya sama, misalkan 3/3, itu hasilnya adalah 1. 1/1 contohnya lagi, sama dengan 1. 2/2 sama dengan 1. Atau misalkan 10/10 itu sama dengan 1. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar SPDP atau Seni Budaya dan Prakarya mengenai bernyanyi sesuai pola irama pada lagu. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama. Bisa dilihat pada buku paket Ananda halaman 6. Perhatikan cuplikan lagu berikut. Di sini terdapat lagu dengan judul Hujan Rintik-Rintik. Ini disebut dengan judul ya. Lalu di sini ada tulisan do sama dengan e. Ini maksudnya adalah sebagai nada dasar lagu tersebut. Boleh Ananda tulis ya, misal Ananda beri keterangan di sebelah sini hujan rintik-rintik. Itu adalah tadi apa? Judul lagu. Do sama dengan e apa tadi? Nada dasar lagu. Nah, selanjutnya ada 2/4 moderato, itu adalah birama atau ketukan. Boleh Ananda beri keterangan di samping tulisan ini ya. Selanjutnya yang ini di sebelah kanan ada syair dan lagu. 2 A.T. Mahmud. Ini adalah pencipta lagu, namanya adalah A.T. Mahmud. Jadi yang menciptakan lagu Hujan Rintik-Rintik itu adalah A.T. Mahmud. Nah, kita akan belajar mengenai birama. Perhatikan di sebelah sini terdapat angka juga beberapa garis dan lirik lagunya. Nah, garis yang terdapat pada ini disebut dengan garis birama. Ya, ini garis birama, ini garis biramanya, ini garis biramanya, ini garis biramanya.
dan seterusnya. Ya, itu adalah garis birama yang menentukan jumlah biramanya atau ketukannya. Tadi ketukannya adalah 2/4. Luas biramanya itu dimulai dari sini sampai dengan sini. Nah, dari sini sampai dengan sini itu memiliki ruas birama 2/4. Ya, 2/4. Seluruh ketukannya adalah 1/2. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. 1/2 dikali 4 itu menjadi 2. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Ini adalah garis birama dan ini ruas biramanya sampai dengan sini dengan ketukan atau birama 2/4. Tanda birama pada lagu Hujan Rintik-Rintik adalah 2/4. Tanda birama 2/4 artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 2 ketukan. Selanjutnya, perhatikan lagu Hujan Rintik-Rintik berikut dengan cermat. Nah, di sini seperti yang terdapat pada buku paket Ananda halaman 7 terdapat teks lagu Hujan Rintik-Rintik. Apakah Ananda sudah bisa menyanyikannya? Jika belum, akan Ustazah nyanyikan ya. Boleh Ananda ikuti sesuai dengan yang Ustazah contohkan. Karena di sini terdapat dua lirik, betul, di sebelah atas dan bawah. Ananda menyanyikan yang bagian atas dulu. Bagian atas sampai sini, lalu dilanjutkan bagian atas lagi, bagian atas lagi, dan bagian atas lagi. Baru nanti diulang ke bagian yang bawahnya atau bagian yang keduanya. Ya, saya akan nyanyikan lagunya, dengarkan baik-baik. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan, hujan rintik-rintik. Ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, turun tak berhenti. Di tengah rintik hujan, payung warna-warni. Seperti jamur yang tumbuh subur, disirami hujan rintik-rintik. Nah, itu adalah lagu yang berjudul Hujan Rintik-Rintik. Nah, di halaman 7 ini ada beberapa pertanyaan. Ustazah akan jelaskan jawabannya, boleh Ananda tulis juga ya. Apa judul lagu tersebut? Ayo, judulnya apa? Ya, betul, judulnya adalah Hujan Rintik-Rintik. Lalu yang kedua, apa birama pada lagu Hujan Rintik-Rintik? Biramanya apa ya? Tadi sudah Ustazah jelaskan, biramanya ada di sebelah sini, yaitu biramanya 2/4. Selanjutnya, apa arti birama tersebut? Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, atau bisa Ananda lihat juga pada buku paket Ananda halaman 6. Arti biramanya yaitu dalam ruas birama tersebut terdapat 2 ketukan karena biramanya adalah 2/4. Boleh Ananda tulis apa yang Ustazah sampaikan ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai birama ataupun ketukan. Nah, birama ataupun ketukan ini terdapat pada sebuah lagu. Dan biasanya ketukan ataupun birama ini kalian dapat temui di mana biasanya? Di upacara bendera. Biasanya ketika bernyanyi, bagian bernyanyi itu ada yang memimpin, yaitu seorang dirijen ataupun disebut dengan konduktor. Itu adalah seseorang yang memimpin lagu dan melakukan atau memberikan ketukan ataupun birama ya. Nah, dalam upacara bendera biasanya terdapat beberapa ketukan yang biasanya Ananda ketahui, yaitu ketukan 4/4. Ada juga 2/4 ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa ketukan ataupun birama. Di antaranya ada ketukan 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Nah, sekarang Ustazah akan mencontohkan ketukannya. Silakan Ananda perhatikan dengan baik, atau juga Ananda boleh memperhatikannya sambil dengan menonton video ini ya.
Nah, sekarang silakan Anda perhatikan tangan kanan Ustazah. Ustazah akan menunjukkan ketukan ataupun birama 2/4, 3/4, 4/4, ataupun 6/8. Yang pertama yaitu ketukan 2/4 ya. Ketukannya yaitu seperti ini ya untuk 2/4. Yaitu tangan kanan ke atas lalu ke bawah. 1, 2, 1, 2. Ini adalah ketukan 2/4. Ustazah percepat menjadi seperti ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seperti itu. Itu adalah ketukan 2/4. Selanjutnya kita belajar ketukan 3/4. Memiliki 3 ketukan atau 3 hitungan ya. Seperti apa? Perhatikan baik-baik. Yang tangan kanan Ustazah ya, silahkan perhatikan. Seperti ini. 1, 2, 3. Seperti berbentuk segitiga. 1, 2, 3. Ustazah percepat menjadi seperti ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anda bisa? Boleh sambil praktikkan ya di rumah. Selanjutnya ketukan 4/4. Nah, ketukan ini biasanya selalu Ananda perhatikan atau selalu Anda lihat di upacara bendera ya. Biasanya dirijennya melakukan ketukan 4/4. Ketukan seperti apa? Silakan simak baik-baik ya. Ketukannya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ustazah percepat dengan menggunakan 2 tangan. Oke? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah ketukan 4/4. Selanjutnya ketukan yang terakhir atau birama yang terakhir yaitu adalah ketukan 6/8. Caranya seperti apa? Ada 6 hitungan. Kalau tadi 2/4 berarti ada 2 hitungan. Kalau 3/4 berarti ada 3 hitungan, dan 4/4 itu ada 4 hitungan, dan ini yang terakhir 6/8 ada 6 hitungan. Hitungannya seperti ini, silakan perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustazah ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustazah percepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah ketukan 6/8. Silakan nanti Ananda coba atau praktikkan ketukan ataupun birama yang Ustazah lakukan tadi ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Sebelumnya Ustazah mau tanya, keberagaman itu apa ya? Ini sudah pernah dipelajari di semester 1 loh. Nah, keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, ya. Apa saja sih contoh keberagaman itu? Di antaranya ada suku bangsa. Apa saja sih contoh dari suku bangsa? Bisa dilihat di sini ada beberapa contoh dari suku bangsa. Ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu, bisa juga kita sebagai suku Sunda ya. Selanjutnya ada budaya. Contoh budaya ada apa saja ya? Banyak sekali contoh budaya, di antaranya yaitu ada bahasa daerah. Bahasa daerah contohnya apa? Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Betawi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada lagu daerah. Anda juga pasti pernah mendengar istilah lagu daerah ya. Contohnya apa? Di Sunda, misalkan Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Contoh lagu daerahnya ada Manuk Dadali misalkan. Selanjutnya ada juga contohnya misalkan di Jawa. Contoh lagu daerahnya berjudul Lir Ilir dan lain sebagainya. Boleh nanti Ananda cari contoh-contoh lagu daerah ya. Selanjutnya tarian daerah. Tarian daerah misalkan di Jawa Barat ada Jaipong dan sebagainya. Banyak sekali ya keberagaman di Indonesia.
Selanjutnya ada rumah daerah. Rumah daerah di Jawa Barat apa, Jawa Timur, ataupun misalkan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya bisa Anda cari nanti ya. Selanjutnya, hasil alam. Nah, hasil alam di Indonesia itu ada apa? Sangat beragam ya, di antaranya yaitu ada rempah-rempah. Rempah-rempah itu biasanya dipakai dalam memasak ya, bumbu-bumbu masakan. Contohnya misalkan ada kunyit, terus ada lagi misalkan cengkeh, lada, kayu manis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga minyak bumi ya. Nah, keberagaman di Indonesia itu sangat banyak ya. Di antaranya tadi itu ada keberagaman suku bangsa, ada juga budayanya, dan juga hasil alam. Karena wilayah Indonesia itu memiliki bentuk yang merupakan kepulauan, membuat bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Coba Ananda juga perhatikan di kelas, kira-kira ada nggak sih teman-teman Ananda yang memiliki suku bangsa yang berbeda? Contoh misalkan, aku orang Sunda, aku orang Jakarta, aku orang Jawa, dan lain sebagainya. Berarti itu menandakan suatu keberagaman suku bangsa ya. Selanjutnya, keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi. Toleransi artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Jadi jangan sampai ketika misalkan di sekolah, di dalam kelas, ada teman Ananda yang berbeda suku bangsanya, Ananda tidak menghargainya. Misalkan dengan meledek, ih dia bukan suku bangsa Sunda tapi dari Betawi, aku nggak mau temenan. Nah itu tidak boleh ya, kita harus tetap menghargai karena itu adalah suatu kekayaan dari keberagaman suku bangsa di Indonesia tadi ya. Kita harus menghargai, bertoleransi supaya tidak menyebabkan atau terjadi masalah ya. Selanjutnya, dengan bersikap toleran, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Tadi itu tidak menyebabkan permasalahan ya, soleh-soleha. Selanjutnya, kita belajar tentang menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan. Informasi tentang keadaan cuaca dapat disampaikan salah satunya dengan teks percakapan. Pada teks percakapan terdapat 2 atau lebih tokoh yang bercakap-cakap. Contoh percakapannya adalah sebagai berikut. Sini ada percakapan antara 2 orang. Jadi percakapan tadi bisa dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih dari 2 orang, misalkan 3 orang, 4 orang, dan lain sebagainya. Nah, di sini percakapannya adalah antara Ayah dan Hana. Berikut percakapannya Ustazah akan bacakan, dengarkan dengan baik-baik sambil Ananda baca dalam hati ya. Ayah, bagaimana perakiraan cuaca esok hari, Hana? Hana, di daerah Bogor, sebagian besar akan hujan ringan, Ayah. Ayah, bagaimana dengan perakiraan cuaca di kota kita? Hana, pagi hari berawan, siang hingga sore mendung. Pada malam hari terjadi hujan ringan. Nah, itu adalah contoh percakapan mengenai cuaca ya. Jadi Ayah dan Hana ini sedang membicarakan tentang cuaca. Kira-kira di Bogor itu cuacanya bagaimana? Lalu di kotanya juga bagaimana? Di kota tinggalnya juga bagaimana cuacanya? Ya, itu adalah contoh percakapan mengenai cuaca atau perakiraan cuaca. Nah, sekian video pembelajaran yang Ustazah dapat sampaikan. Mudah-mudahan Ananda dapat paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tetap semangat mengerjakan tugasnya walaupun kalian masih belajar di rumah saja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.